Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Novaliza. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Saya akan mempresentasikan makalah seminar fisika saya yang berjudul Pembuatan serat nano dari VPA Kitasan menggunakan metode elektrospinning sebagai separator kapasitor. Pendahuluan, latar belakang. Teknologi dalam bidang energi listrik. Teknologi semakin hari semakin berkembang, salah satunya di bidang energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat biasa menggunakan listrik untuk mencuci, memasak, mengisi baterai HP, laptop, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mensiasati penghematan listrik dapat digunakan kapasitor daya. Kapasitor daya ini dapat dipasang di dalam baterai. Baterai merupakan sumber energi yang murah dan praktis. Baterai yang sering digunakan sehari-hari memiliki kelemahan yaitu rapat daya yang kecil. Kapasitor konvensional memiliki kerapatan daya yang tinggi namun memiliki kepadatan energi yang rendah dibandingkan dengan baterai dan baterai elektrokimia. Agar baterai memiliki kerapatan daya yang tinggi, ialah dengan dipasangnya kapasitor ke baterai. Kapasitor memiliki kemampuan penyimpanan energi sama seperti baterai. Kapasitor dapat dibuat dari material dieelektrik. Kapasitor sendiri tersusun dari beberapa material yaitu elektrolit, elektroda, dan separator. Separator merupakan membran berpori atau matras yang diapit di antara dua elektroda yang berperan sangat penting dalam menentukan kinerja perangkat penyimpanan energi. Separator sendiri dapat dibuat dari VPA dan kitosan. VPA adalah polimer yang paling umum yang sering digunakan. VPA itu sendiri memiliki sifat hidrofilik, murah, dan stabilitas termal dan kimia yang baik. Kitosan merupakan biopolimer yang tidak beracun dan memiliki gugus pasangan elektron bebas dengan nilai konduktivitas ion yang baik. Untuk membuat separator, material ini dibuat dalam bentuk serat. Serat nano dapat dibuat dengan berbagai metode. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode elektrospinning. Elektrospinning ini merupakan pemintalan elektrik yang digunakan untuk memperoleh serat, di mana teknologi nano saat ini menjadi daya tarik peneliti di seluruh dunia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat judul penelitian ini yaitu pembuatan serat nano dari VPA kitosan menggunakan metode elektrospinning sebagai separator kapasitor. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana menyintesis komposit VPA kitosan sebagai separator kapasitor dan bagaimana karakterisasi fisika dari komposit VPA kitosan yang digunakan sebagai separator kapasitor. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan sintesis VPA kitosan yang digunakan sebagai separator kapasitor dan untuk mendapatkan karakterisasi fisika dari komposit VPA kitosan. Adapun batasan masalahnya, penelitian ini hanya sampai menyintesis VPA kitosan dan mengkarakterisasi fisika komposit VPA kitosan yang digunakan sebagai separator kapasitor. Penelitian yang pertama bagi peneliti menambah pengetahuan mengenai cara pembuatan nanofiber VPA kitosan menggunakan metode elektrospinning. Bagi institusi dapat memajukan program studi pendidikan fisika melalui penelitian dan sebagai dasar pembuatan panduan praktikum mata kuliah fisika zat padat. Bagi peneliti lain, makalah ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang lebih baik lagi. Hewan pustaka ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama kapasitor, yang kedua material separator. Material separator terbagi menjadi 2 yaitu polyvinyl alkohol atau VPA, yang kedua ada kitosan. Yang selanjutnya yaitu elektrospinning. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Bahan-bahan yang digunakan ada aqueous, polyvinyl alkohol, kitosan, dan asam asetat. Asam asetat digunakan untuk melarutkan kitosan.
selanjutnya persiapan larutan. Jadi kita itu harus menyiapkan larutan dengan cara menghitung terlebih dahulu sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan. Data perhitungannya seperti yang ada pada PPT. Proses pemintalan. Larutan VPA ketosan yang homogen sebanyak 5 gram yang telah dilarutkan dengan konsentrasi 8% VPA 2% ketosan, 10% VPA 2% ketosan, dan 15% VPA 2% ketosan dimasukkan ke dalam penyuntik dan dilakukan pemintalan di dalam elektrospinning. Pemintalan larutan tersebut diberi sumber potensial tinggi sebesar 18 kV DC agar mengandung muatan terinduksi. Laju aliran diatur sebesar 3 mikroliter per jam dengan jarak kolektor sebesar 10 cm dari ujung jarum suntik. Hal ini diperlukan agar larutan memiliki nilai kritis ditandai dengan terbentuknya kerucut pada ujung jarum suntik. Nanofiber akan terbentuk pada kolektor yang memiliki potensial rendah serta pemintalan dilakukan selama 10 jam. Morfologi serat nano dilakukan karakterisasi menggunakan mikroskop digital dengan perbesaran 400 kali untuk mengambil morfologi serat dan dianalisis distribusi ukuran serat nano polivinil alkohol chitosan. Fourier Transform Infrared atau FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi jenis ikatan dan struktur kimia dari serat nano VPA ketosan. Pembahasan diperoleh 3 buah gambar hasil pemintalan serat nano dengan konsentrasi yang berbeda. Untuk gambar A dengan konsentrasi 8% PPA 2% ketosan, gambar B 10% PPA 2% ketosan, dan gambar C 15% PPA 2% ketosan. Ketosan merupakan serat nano yang diproduksi menggunakan proses elektrospinning standar dengan menggabungkan kolektor logam, tabung kapiler dan jarum dan tegangan tinggi power supply. Kehadiran sedikit ketosan sangat meningkatkan keragaman pemintalan serat nano. Kemudian, serat ini terbentuk jika jarum suntik yang berisi larutan homogen dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan DC, maka pada permukaan larutan akan terkumpul ion-ion positif, sementara ion-ion negatif akan terkumpul di bagian tengah. Sedemikian rupa sehingga total medan listrik karena polarisasi ion-ion di dalam larutan ini mencapai 0. Berdasarkan gambar hasil pemintalan serat nano tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. 8% PVA 2% ketosan menunjukkan hasil serat yang berwarna putih dengan serat nano yang halus. Serat nano dari 10% PVA 2% ketosan akan membentuk serat yang berwarna putih dengan serat nano yang agak kasar daripada gambar sebelumnya, yaitu gambar A. Sedangkan untuk konsentrasi 15% PPA 2% ketosan akan terbentuk serat yang berwarna putih dengan serat nano yang lumayan besar di antara serat yang lainnya. Hal ini disebabkan karena konsentrasi dari VPA yang terus dinaikkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses elektrospinning. Faktor ini diantaranya parameter elektrospinning, larutan, dan lingkungan. Parameter elektrospinning meliputi medan listrik, jarak jarum dan kolektor, laju alir dan diameter jarum. Parameter larutan meliputi pelarut, konsentrasi polimer, viskositas, dan konduktivitas, dan parameter lingkungan meliputi kelembapan dan suhu. Selanjutnya, morfologi dan distribusi ukuran serat nano VPA ketosan. Nah, gambar di sebelah kanan itu merupakan tabel distribusinya, sedangkan gambar yang di sebelah kiri merupakan hasil dari mikroskop digitalnya. Gambar karakterisasi menggunakan mikroskop digital menunjukkan morfologi dan distribusi ukuran serat nano VPA ketosan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk gambar A, konsentrasi 8% PPA 2% ketosan, gambar B 10% PPA 2% ketosan, gambar C 15% PPA 2% ketosan, masing-masing memiliki diameter 704 nanometer, 807 nanometer, dan 1913 nanometer. Jadi, semakin besar konsentrasi PPA, maka diameter serat yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian, dihasilkan bit atau bulatan-bulatan. Munculnya bit ini dikarenakan pemasangan elektron chitosan sangat sulit karena sifat kelarutannya yang rendah, stabilitas, dan sifat mekaniknya. Untuk mengatasi ini, polimer seperti PPA
telah dicampur dengan kitosan untuk meningkatkan sifat mekanik nanofiber. Hal ini juga dipengaruhi oleh viskositas kitosan. Viskositas adalah kemampuan suatu material fluida dalam menghambat gaya atau gerak. Viskositas akan mempengaruhi kekentalan larutan yang keluar dari diameter serat yang terbentuk. Viskositas berhubungan erat dengan massa molekular dan konsentrasi polimer dalam larutan. Larutan yang memiliki viskositas yang tinggi cenderung akan membentuk serat dengan ukuran diameter yang lebih besar sebagai akibat dari semakin banyaknya rantai molekul polimer yang saling berikatan. Adapun FTIR PPA kitosan. Grafik ET1 merupakan grafik konsentrasi 8% PPA dan 2% kitosan. Untuk grafik ET2 merupakan 10% PPA, 2% kitosan. Untuk grafik ET3 merupakan 15% PPA, 2% kitosan. FTIR mempelajari hubungan identifikasi gugus fungsi dan puncak antara PPA dan kitosan. Dari hasil FTIR dapat dilihat puncak-puncak yang dimiliki oleh masing-masing konsentrasi. Dilihat seperti yang ada di slide. Nah, puncak pada FTIR ini menunjukkan bahwa nilai dari fungsi gelombang dipengaruhi oleh polyvinyl alkohol. Semakin besar konsentrasi PPA yang dicampurkan pada larutan, maka puncak FTIR akan semakin menurun atau melemah. Perbedaan antara ketiga grafik ini tidak terlalu besar karena secara umum FTIR hidrogen kitosan murni dengan spektar infrared hidrogen kitosan PPA tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Selain itu, karena kenaikan konsentrasi yang dilakukan tidak terlalu jauh. Yang pertama ada simpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah serat nano PPA kitosan dengan konsentrasi yang berbeda-beda itu memiliki ukuran serat-serat yang berbeda juga. Untuk 8% PPA, 2% kitosan, ukuran seratnya 704 nanometer, sedangkan untuk 10% PPA, 2% kitosan, diperoleh ukuran serat 807 nanometer, dan untuk 15% PPA dan 2% kitosan diperoleh ukuran serat 1913 nanometer. Semakin besar konsentrasi PPA, maka ukuran serat juga semakin besar. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses elektrospinning, diantaranya parameter elektrospinning, larutan, dan lingkungan. Perbedaan polyvinyl alkohol dapat mempengaruhi hasil FTIR, ditunjukkan oleh nilai dari fungsi gelombang. Semakin besar konsentrasi PPA, maka puncak FTIR akan semakin menurun atau melemah. Adapun saran pada penulisan ini sebaiknya dilakukan lagi pengembangan separator dengan menggunakan konsentrasi yang berbeda. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.